Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus.
Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen, seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Mari sama-sama aku, Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia, yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Kami tahu, kami yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Yesus, Yesus, kau telah memulai karya yang indah, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa.
Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, kami berikan semua bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita sambil bangkit berdiri, mari kita katakan haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kami puji Kau Tuhan, tempat menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Boleh jemaat saja katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, gak pernah sekalikan Tuhan tinggalkan kami. Sekarang ku menyembah-Mu, hidupku agar indah. Ini pujian kami Tuhan, ini ucapan syukur kami bagi nama-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Tuhan dengar doa kami hari ini ya Bapa. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Amin. Oh Yesus, amin Tuhan. Biar hari ini Tuhan lihat hati kami ya Bapa, dan kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Yang mau memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh saya dengar pujian yang terbaik bagi Tuhan kita? Sampai hari ini Tuhan gak pernah tinggalkan saudara dan saya, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku
yang dipenuhi sukacita Tuhan. Pasti yang mau menari buat Tuhan, amin. Boleh saya lihat tarian hari ini? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tuhan kita itu hebat, amin. Tuhan kita itu baik, amin. Boleh saya dengar siapa nama Tuhan kita yang baik itu? Amin. Mari sama-sama naikkan syukurmu. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Boleh katakan haleluya. He is great, He is mighty. Tuhan yang perkasa di tengah kita, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami hidupkan sekarang Tuhan. Kami hidupkan kuasa rawatan
Engkau yang memenuhi tempat ini hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, karena Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Sungguh Kau yang terindah yang pernah terjadi dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
sembahmu, angkat suaramu bagi dia. Amin Tuhan. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembahkan. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan hanya. Sama-sama kita mau berdiri, kita mau bilang kami sembah Kau Tuhan. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Bicaralah Tuhan pada setiap kami, berbicara dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kami pelajaran-pelajaran, pewahyuan-pewahyuan yang kami bisa mengerti. Biarlah pengertian-pengertian yang Kau berikan pada kami menjadi sebuah kekuatan yang akan membuat kami menjadi pelaku firman yang lebih baik lagi di hadapan. Roh Kudus, bantu kami untuk bisa mengerti. Terima kasih atas kebaikan. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Semoga semua dalam keadaan terbaik, semua dalam keadaan sehat. Saya udah beberapa kali di sini dan hari ini saya nggak akan buang waktu karena hari ini saya akan bicarakan sesuatu yang sangat penting dan rasanya ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman yang di sini yang single, yang baru punya pacar atau yang sudah takenan batin atau taken for granted atau yang baru menikah atau yang baru terpaksa dinikahin atau yang sudah lama di pacaran tapi belum menikah atau juga yang sudah menikah lama. Saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang memberkati bagi saudara. Dan saya akan pakai papan tulis ini untuk coret-coret sedikit saudara. Tulisan saya nggak terlalu bagus, tapi kalau misalnya nggak kelihatan, baca aja pakai mata iman ya saudara ya. See, today I want to talk to you about marriage in real life. Relationship in real life. Saudara, karena gini, kenapa saya bagi hal ini? Saya dari kemarin lagi berdoa, sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus saya bagikan. Dan Roh Kudus kasih saya pemikiran dan kasih saya impresi untuk berbicara soal marriage and relationship. Kenapa? Karena rata-rata di antara saudara ada yang sudah menikah, ada yang akan menikah, ada yang belum menikah, ada yang pengen menikah tapi belum ada jodohnya. Jadi kita semua dari fase yang berbeda-beda dan saya berharap bahwa apa yang saya bagikan jadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman semua. Dan see, I believe this can be very relatable for all of us. Oh di situ. Oke, kita akan buka dulu saudara di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Bahwa inilah yang pertama kali Tuhan buat. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan bagi saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara bisa lihat bahwa pada waktu Tuhan menciptakan sesuatu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau setelah Tuhan ciptakan seluruh makhluk hidup, dia terakhir di hari ke-6 dia ciptakan manusia. Dan saudara bisa lihat bahwa ada satu lembaga yang pertama kali Tuhan ciptakan. Dan lembaga itu bukanlah gereja, saudara. Tuhan nggak lihat tulisannya akan diciptakan lagi MCC.
Tapi lembaga yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah apa yang kita namakan sebagai keluarga. Jadi kita bisa lihat bahwa keluarga adalah sesuatu yang penting. Dan beberapa di antara teman-teman dan saudara juga sudah punya keluarga atau akan punya keluarga. Saya pun sebelum saya menikah, saya punya keluarga. Makanya saya suka bingung sama petugas sales atau asuransi. Dia bilang, sebenarnya Pak, apakah Anda sudah berkeluarga? Saya bilang, tentu saya punya keluarga. Emangnya saya lahir dari batu apa? Kita semua lagi dari keluarga. Anda dan saya adalah produk dari sebuah hubungan. Ada yang lahir dari batu di sini? Gak ada ya? Anda dan saya lahir dari sebuah hubungan. Dan yang menarik adalah gini, rata-rata problem terbesar di masyarakat kita is relationship problem. Saudara perhatikan, kalau saudara cek problem terbesar di hubungan-hubunganmu, rata-rata hubungan yang jadi masalah. Dan di sini kita lihat bahwa keluarga yang pertama kali diciptakan, makanya relationship ada sesuatu yang penting. Saudara. Nah, Kejadian 2 ayat 24 mengatakan bahwa sebab itu bagi yang menikah, saya asumsikan ada beberapa yang akan menikah. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Yang keduanya jadi satu daging. Kalau nggak ada ayat lebih powerful dari sini, saudara. Dan saya rasa baik yang menikah maupun sudah menikah lama bisa relate sekali. Kita bilang ada laki-laki dan perempuan dipanggil menjadi satu. Dan sebelumnya saya akan kasih tahu dulu, setujukah saudara bahwa satu dan menjadi satu adalah dua hal yang sama sekali berbeda? Betul ya? Satu dan menjadi satu itu dua hal yang sama sekali berbeda. Satu itu tunggal. Satu ini. Tetapi menjadi satu, itu bicara seseorang atau dua orang yang berbeda, tetapi memilih untuk tidak mempermasalahkan perbedaan. Dan memilih untuk belajar menjadi satu. Jadi kita lihat bahwa satu tidak sama dengan menjadi satu. Ini problem yang sama sekali kita perlu renungkan sama-sama. Kenapa? Karena sampai kapanpun laki-laki dan perempuan tidak akan sepenuhnya jadi satu. Tidak akan sepenuhnya satu. Simply karena mereka berbeda. Gak usah jauh-jauh saudara, dari matanya aja berbeda. Suatu saat istri saya punya istri satu, saya panggil dia makhluk Tuhan paling seksi. Dan tipikal Disney Princess, tapi Disney Princessnya Mulan gitu. Tipikal yang perempuan-perempuan perkasa yang bawa pedang gitu. Nah, that is my wife. Yang menarik adalah suatu saat dia minta saya bawain mentega, saudara, dari kulkas. Atau minta bawain susu dari kulkas. Saya buka kulkas dan saya bilang, gak ada susunya. Dan dia bilang, ada di sana. Dan saya bilang, gak ada. Dan akhirnya dia masuk ke kulkas dan dia buka kulkas, dia bilang, ini apa? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ini apa? Sama matanya aja laki-laki dan perempuan berbeda, saudara. Gak usah jauh-jauh, saya nyapu. Saya sudah merasa bersih. Saya merasa jadi penyapu terbersih di dunia. Tiba-tiba istri saya ngelihat, itu masih kotor di situ. Poin saya adalah laki dan perempuan berbeda. Tapi justru saudara tahu gak, perbedaan pada waktu disatukan dampaknya jadi bisa luar biasa. Tapi problemnya adalah kita juga mengerti bahwa perbedaan itu banyak. Dan kalau mau jujur, segala sesuatu bisa diberantemin. Gak usah jauh-jauh. Toilet, satu buka, satu tutup, itu aja bisa berantem saudara. Kenapa kamu toiletnya ditutup? Ya saya maunya dibuka dan sebagainya. Pencet odol dari tengah, satu dari belakang, itu aja bisa berantem. Yang buka paket di depan, yang ambil paket depan aja itu bisa berantem saudara. Segala sesuatu bisa diberantemin. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk tidak permasalahan perbedaan dan menyadari bahwa itulah panggilan kita menjadi satu, itu yang menguatkan kita saudara. Kenapa? Mungkin beberapa orang berpikir, why man should care? Kenapa seseorang harus peduli? Kenapa harus ngurusin hal ini? Simple aja Bapak yang belum menikah, let me tell you something. Just punya uang tidak sama dengan punya kebahagiaan. Hanya karena Anda punya uang tidak berarti Anda pasti punya rumah tangga yang bahagia. Kenapa? Karena gini, ini yang menarik. Tidak punya uang pasti menderita. Tapi punya uang belum tentu bahagia. Kenapa? Karena biasanya, ini yang terbukti. Orang biasanya nggak punya uang, dia punya waktu, tapi jadi berantem terus. Tapi biasanya orang-orang punya uang, biasanya cenderung nggak punya waktu. Waktu menjadi sesuatu yang menjadi komoditas yang serius. Saya tahu banyak teman-teman saya yang rumah tangganya hampir berantakan, walaupun uangnya lebih banyak dibanding korupsi negara gitu. Kenapa? Karena problemnya ternyata mereka nggak punya waktu. Jadi itu yang jadi problem. Nah makanya
Saya berdoa, doa saya. Kenapa saya bahas hal ini? Karena I've seen with my own eyes. Teman-teman saya baru 3-4 bulan menikah, udah cerai. Baru menikah sebentar, udah cerai. Dan masalah gini saudara, kalau misalnya banyak hal-hal yang problem di rumah tangga, di antara suami istri, bisa aja jadi problem di anak-anaknya. Dan sebenarnya kita percaya satu hal, setuju nggak bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati? Betul? Amin saudara? Harusnya diaminkan lebih saudara. Amin saudara? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena mengobati itu mahal. Mencegah mahal nggak? Ya. Tapi mengobati juga lebih mahal. Maka bagi yang single di sini, take notes. Saya berdoa supaya ini bisa membantumu. Dan bagi yang sudah menikah, semoga tetap semangat ya. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya gini saudara. Saya berkali-kali ngomong, bagi yang single, let me tell you something. Putus lebih baik daripada cerai. Saya ulang sekali lagi, yang single, putus lebih baik daripada cerai. Jangan bilang, tapi aku udah kelamaan pacaran sama dia kak. Lama-lama aku pacaran sama dia udah 1 KPR rumah bisa dapat pak. Iya, bukan soal lamanya. Mas soal kamu bisa bertahan apa enggak? Ini enggak mudah. Karena setiap hubungan itu melewati banyak musim saudara. Dari orang menikah, single, dan semuanya mereka ada musim berbeda-beda. Dan setuju gak saudara? Setiap musim cara menikmatinya berbeda-beda. Setiap musim punya tantangan berbeda-beda. Kalau misalnya lagi single, tantangannya paling cuma gaji. Tapi pada waktu orang pacaran tantangannya, restu biasanya. Tantangannya biasanya, mau weddingnya seperti apa? Mau seperti Raja dan Ratu. Pas menikah, awal-awal obrolannya beda lagi. Pas udah punya anak 1, harus disekolahin di mana. For information, uang sekolah TKA sekarang mahalnya luar biasa. Teman saya pada waktu mau masukin anaknya mahalnya. Sampai pikir ini apa harus dibayar dengan darah Kristus sampai semahal ini. Saking mahalnya gitu. Can some of you relate with this? Harusnya beberapa yang punya anak-anak masih kecil harusnya bisa relate sekali dengan hal ini saudara. Nah makanya poinnya adalah cara menikmati berbeda. Dan makanya kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Siapa yang setuju bahwa ada kasih karunia Tuhan buat Anda dan saya hari ini? Akan selalu ada kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya. Tapi sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kenyataannya saudara, yuk kita buka di Roma 3:23. Roma 3:23. Roma 3:23 mengatakan manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan firman Allah. Kita bilang semua manusia berdosa. Ada yang gak berdosa di sini? Semua manusia berdosa. Dan ini yang kita pelajarin bahwa setiap manusia punya 3 hal. Semua manusia ada trauma dan uniknya sendiri. Dan hanya karena kita gak lihat bukan berarti kita gak ada. Setiap manusia punya 3 hal, namanya green flag. Itu hal-hal yang baik dalam diri dia yang bisa dia selebrasikan. Yang bisa kita hargai. Kualitas-kualitas terbaik dari dia. Semua orang punya. Dan hanya karena Anda tidak bisa lihatnya di kualitas suami Anda bukan berarti itu gak ada. Semua orang ada. Kedua, yellow flag. Yellow flag. Ini saya pakai analogi lampu lalu lintas saudara. Yellow flag adalah yang harus hati-hati. Yang dimana kita harus tahu bahwa kita punya kualitas hidup yang sebenarnya gak dosa sih. Tapi agak problem. Kadang suka bangun kesiangan, suka lupa dan sebagainya. Atau hal-hal yang sebenarnya sulitan terbuka. Hal-hal yang sebenarnya dosa juga enggak. Tetapi bisa jadi problem di masa depan. Yang ketiga, ini yang Alkitab sebut sebagai dosa. Yaitu yang bahasa anak sekarang bilangnya red flag. Red flag. Bendera merah. Dan ini yang kita perjuangkan seumur hidup. Dan ini yang kita perlu kenal dari seseorang. Kalau misalnya someday saudara harus menikah. Jadi menikah bukan cuma sekedar makan. Kan kalau orang masih punya pacar, pertanyaan cuma udah makan belum? Lagi mau ngapain? Kalau kamu cuma mau nanya udah makan doang, gak usah jadi pacar ya, jadi ibunya aja. Menjadi mamanya aja. Mamanya juga bisa nanya. Kita gak bisa seperti itu. Kita perlu kenal 3 hal ini. Baik yang semua orang punya, yang sudah menikah punya, yang belum menikah juga. Kunci adalah kenal. Kenapa saudara? Gini, ini yang saya pelajari. Baik buruknya satu hubungan
tergantung dari dua individu terlibat di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, baik buruknya satu hubungan tergantung dua individu terlibat dalamnya. Tergantung individu yang terlibat dalamnya. Kalau saya mau kasih contoh, kalau saya mau masak telur dadar yang terdiri dari 2 telur, saya harus pastikan waktu saya masak ada 2 telur sehat, 2 telur yang bagus. Kenapa? Karena kalau satu bagus, tapi satu busuk, yang satu bisa overpower bagus. Kalau misalnya yang satu busuk, satu nggak bagus, satu busuk, satu bagus, itu akan jadi, kalau dicampur, yang busuk bisa mempengaruhi. Nah, kalau misalnya dari awal kita sadar ada satu yang busuk atau enggak dan langsung dipisah, itu baik. Tapi kalau misalnya udah terlanjur dipisah, mau dipisahin pun jadi ribet. Itu yang terjadi pada waktu seseorang menikah dengan orang yang salah. Rasanya kayak kamu orang baik sekalipun, kayak kena telur busuk aja. Akhirnya jadi problem besar di dalam pernikahanmu. Padahal sebenarnya gak seburuk itu maksudnya. So makanya kita perlu kenal 3 hal ini. Makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah bikin seminar relationship. Banyak orang bilang, Pastor jodoh itu apa? Ini yang jodoh yang saya percaya. Jodoh adalah dia yang green flag-nya bisa kamu terima. Yang yellow flag ya kamu bisa toleransi. Dan yang red flag ya dia terus lawan. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang punya kelemahan. Dia harus lawan seumur hidup. Tentu selain itu juga imannya sama, kelaminnya beda. Tentu. Karena harus dipastikan saudara, imannya sama, kelaminnya beda. Karena saya punya teman yang kelaminnya sama, imannya beda. Jauh banget ya. Mau pacaran seperti apa itu? Jadi kelaminnya sama, imannya beda. Saya pikir, kalian hidupnya gimana? But that's what happened. Itu terjadi. Makanya saya perlu jelaskan dari sekarang. Makanya kenapa dating itu penting? Karena dating adalah tentang saling cek. Ini, 3 hal ini. Makanya banyakkan ngobrol saudara. Karena pengenalan itu segalanya. Suatu saat ada teman saya yang nangis ke depan saya. Pastor, saya putus. Dia bilang saya merasa gagal. Dan saya bilang, kenapa kamu merasa gagal? Saya bilang, iya karena saya udah putus lama. Harusnya kalau misalnya saya pacaran lama, harusnya kalau saya pacaran begini, harusnya saya motor udah dapat 2, kredit motor udah dapat 2 gitu biasanya. Saking lamanya pacaran ini. Rumah tuh udah setengah cicilan KPR gitu. Dan saya cuma bisa bilang begini aja, dia bilang, mungkin harusnya kamu bersuka cita. Kenapa? Dia bilang, karena berarti pacarmu berhasil. Apa pacaran saya berhasil? Saya bilang, simply karena kamu jadi tahu bahwa dia bukan untuk kamu. Saya harap yang single nangkep ini. Nah bagi yang pernikahan, ini yang saya pelajarin. Saya punya istri 1, dan sampai detik ini, makanya saya gak pernah ngerti sama orang yang poligami, jujur aja. Kenapa? Karena 1 aja susah, apalagi banyak. Jujur aja saudara. Dating can be romantic. Bisa romantic. But marriage must be strategic. Saya nggak tahu berapa orang yang membutuhkan dengar ini. Tapi pada waktu saya berdoa, saya nggak tahu dapat impresi bahwa saya harus bagikan hal ini. Dating can be romantic, but marriage must be strategic. Obrolannya sudah bukan orang tua kita setuju apa enggak ya. Loh udah menikah, udah masuk pernikahan. Tapi bicara tentang, saya ingat pada awal dulu saya menikah, saya bilang obrolan pertama kami bukannya kita mau gaya apa ntar di ranjang. Oh, obrolan kami adalah, tiap bulan kita pengeluarannya berapa ya? Kita mau tinggal di mana ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Jadi tampaknya obrolannya aja berbeda saudara. Makanya, dan jangan pernah lupa, bagi yang mau persiapan pernikahan, marriage is more important than wedding. Sampai detik ini saya berkali-kali bilang, pernikahanmu lebih penting dari pestanya. Banyak orang menghabiskan waktu mereka, menghabiskan uang mereka untuk ngurusin pesta. Padahal dan persiapan, saudara tahu gak, untuk
Satu pesta pernikahan mereka persiapin bisa 1,5 tahun lebih. Untuk biaya gedung bisa aja 1,5 tahun lebih. Sampai gedungnya udah di booking duluan. Dan bahkan beberapa pacaran yang harusnya putus. Tapi kalau udah keburu di booking gedung terpaksa menikah. Dan let me tell you something, ini yang saya pelajarin. Saudara tahu nggak? Pesta pernikahan cuma sehari. Kalau paling lama orang Batak biasanya 7 hari 7 malam gitu. Tapi pernikahanmu akan berjalan seumur hidup. Dan ini yang jadi problem. Terlalu banyak orang yang lebih mentingin wedding dibanding marriage. Terlalu banyak orang mentingin hal yang salah. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Ini bagi saya yang sudah menikah. Dan ini yang saya harus kasih tahu. Tidak ada yang ingat resepsi pernikahan. Nah, yang sudah menikah pasti tahu. Apakah Anda ingat resepsi pernikahan Anda? Gak ada. Saya udah nanya banyak orang. Gak ada yang ingat resepsi pernikahannya. Yang mereka ingat apa? Pemberkatan pernikahan. Itu yang mereka ingat. Kenapa? Karena itu adalah momen di mana mereka join jadi satu tubuh di hadapan Allah. Tentu saya gak anti Anda persiapkan wedding yang baik. Please, yang paling penting, itu harus diberesin. Persiapan yang beres. Kenapa? Karena banyak orang terlalu hanya siapin pestanya, begitu menikah dia bingung mau ngapain. Makanya saya pelajarin, jangan pernah kabur dari konseling pernikahan. Terlalu banyak orang maunya kabur dari konseling pernikahan. Dan saya berharap bahwa ini jadi dasar yang penting bagi teman-teman. Makanya pada waktu pacaran, siapapun yang ada di sini, ataupun yang kamu yang punya pembina, atau kamu bina anak yang banyak gitu, atau Anda punya anak remaja yang lagi punya pacar, jangan sampai mereka lupakan hal ini. Di hidup ini ada yang namanya hard conversation. Apa itu hard conversation? Adalah pembicaraan-pembicaraan yang memang harus dibicarakan. Pembicaraan-pembicaraan yang saudara nggak bisa lari. Kenapa? Karena Anda atau anak Anda sedang menikahi orang dari pribadi, dari keluarga yang sama sekali berbeda. Pastikan anak Anda ngalamin hal ini. Jangan ngomongnya udah makan doang. Banyak hal harus dibicarain. Nomor satu, banyak bicara. Satu, kamu punya utang apa enggak? Saudara tahu ada begitu banyak pernikahan mendadak baru menikah tiba-tiba berantakan. Kenapa? Karena ternyata ada antara laki atau perempuan yang punya utang. Ada. Kedua, kamu background keluarganya seperti apa? Kamu punya trauma masa kecil apa enggak? Itu harus dibicarakan semua. Imanmu seperti apa? Sama-sama Yesus. Oke Yesus. Yesus yang seperti apa yang kamu suka? Itu harus dicek. Cara hadapin keluarga besarnya seperti apa? Pola asuh dalam keluarganya seperti apa? Gila dan kepercayaan mau diajarin anak-anaknya seperti apa? Dan saudara, catatan gangguan psikologis, nah ini yang paling baru. Saudara tahu gak, saya punya satu teman. Dan saya gak bisa buat apa-apa, karena pada waktu ini terjadi di luar kuasa saya. Baru 3 bulan menikah. Tiba-tiba datang ke saya. Dia bilang gini, gue mau cerai sama istri. Sampai kayak, saya shock karena saya pikir dia sudah belajar banyak. Ternyata dia mau cerai, kenapa? Karena dia baru sadar, dia tidak kuat. Bahwa ternyata istrinya ada gangguan mental illness. Saudara tahu mental illness? Yang lagi rame itu tuh, mental health tuh saudara. Ternyata istrinya ada depression. Akhirnya dia ternyata baru tahu dia juga ada depression. Akhirnya baru tahu, ada yang baru tahu ada utang. Ada yang baru tahu ternyata ada depression. Ada yang baru tahu ternyata ada sakit yang parah banget. Saudara tahu gak? Perhatikan gak pola-pola itu? Pola-pola itu adalah hal-hal yang harusnya sudah diketahui sebelum menikah. Harus sudah diketahui. Bagi saudara yang punya anak, especially perempuan, yang udah besar, saya asumsikan ada di sini. Please, sebelum mereka menikah, tanya mereka dulu, seberapa kan udah kenal satu sama lain. Bukannya mau ikut campur. Karena kalau Anda pernikahannya sudah berlangsung 40-50 tahun, it's about time Anda juga kasih contoh. Karena banyak yang berantakan generasi. Dan saya berdoa supaya ini gak terjadi berikutnya. Karena ternyata generasi saya pikir mereka belajar, ternyata mereka gak belajar juga saudara. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu sangat penting. Bahkan ada satu statement dia bilang gini, banyak orang nanya, dari mana saya tahu bahwa saya akan cocok sama dia? Atau saya kenal dia? Ada statement yang bilang gini, bahwa hey, kamu tahu dari mana kamu cocok sama dia? Atau kenal dia apa enggak? Kamu cek. Kamu bisa gak tulis minimal 10 kelemahannya? Bisa gak kamu tulis 10 kelemahannya?
Kalau kamu bisa tulis 10 kelemahannya, udah 10 kelemahan yang kamu tulis, kamu liatin, kamu plototin itu. Bisa gak tahan 24 jam sehari sama makhluk gaib kayak gini. Makhluk gaib setengah manusia kayak gini nih. Kalau misalnya, tapi baru tahu 5, oh berarti kamu belum kenal dia. Baru 5 soalnya, belum kenal dalam. Hanya saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang penting. Karena dating tuh gak ada di Alkitab. Tetapi pengenalan itu butuh. Dan makanya kenapa harus dua-duanya mengasihi Tuhan. Karena let me tell you something saudara. Dokter, wajah kita, gantengnya kita, cantiknya kita. Kenapa itu bisa dioperasi? Kita ambil misalnya Anda menua, kita udah gak secakep atau seganteng segagah dulu. Dokter bisa do something. Dokter bisa sedot lemak. Tapi dokter tidak bisa sedot pikiran jahat. Halo? Amin saudara? Saya mau sekali lagi. Saya gak tahu berapa di antara saudara kaget dengar apa yang saya bagikan. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau saudara, walaupun banyak orang bilang, dia ganteng, dia cantik. Demennya cuma karena dia ganteng dan cantik doang. Let me tell you something. Dokter bisa bikin dia ganteng, dia cantik. Tapi dokter tidak bisa sedot pikiran jahat. Makanya kenal itu penting. Dan juga muka bisa diubah, tapi hati hanya Roh Kudus yang bisa ubah. Sampai makanya di kitab Yeskiel bilang, sampai Yesus Tuhan sendiri ngomong, aku akan ganti hatinya dia. Dan akan kugantikan dia dengan hati yang baru. Kenapa? Saking kotornya hatinya, sampai harus diganti sama yang baru. Saudara perhatiin gak bahwa hati itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa ganti hati yang baru. Kenapa? Sulitnya bukan main. Makanya jangan cuma fokusin di luar, tapi di dalam juga. Dan di dalam itu penting, saudara. Saudara, tadi pagi saya bicara di Teens Ministry, saya bilang bahwa, saudara tahu gak bahwa yang bikin bola basket membal, ya, kalau saudara lihat ada bola basket yang membal, dan bola basket yang gak membal, yang bikin dia satu membal, satu gak membal, itu bukan luarnya. Saudara pernah lihat bola basket kan? Kalau saudara lihat ada bola basket yang dibanting bisa membal. Ada yang bola basket yang dibanting gak membal, karena kempes. Dan di situ kita lihat bahwa sebenarnya yang bikin dia membal gak membal bukan soal apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Yang bikin dia bisa naik, jatuh ke atas lagi, bukan apa yang di dalam, bukan di luar, tapi di dalam. Makanya yang di dalam itu penting. Pengenalanmu kan Tuhan penting. Relationshipmu pada Tuhan penting. Karena kalau saudara kuat dalamnya, maka kalaupun ada yang saudara jatuh, kita tahu bahwa hidup gak mudah. Kalaupun saudara bisa jatuh, saudara bisa membal lagi. Dan itu yang Roh Kudus mau. Dia mau Anda kuatin di dalam. Karena kalau misalnya bola basket dalamnya kuat, dijatuhin sekencang apapun, dia bisa naik lagi. Bahkan, saudara tahu gak, kalau saudara main basket, pada waktu bola dijatuhin, dia membal lagi. Seringkali itu jadi kesempatan untuk bisa cetak skor. Kenapa? Itu yang akan terjadi pada waktu saudara penuh Roh Kudus dan fokus sama yang di dalam. Pada waktu saudara fokus sama yang di dalam, saudara sudah menikah atau belum? Wah, kalau ada sesuatu menjatuhkan saudara, banyak hal bisa terjadi menjatuhkan saudara. Tapi menjatuhkan saudara tidak akan melumpuhkan saudara, tapi menaikkan saudara kembali, bahkan membuat saudara bisa mencetak kemenangan daripada kemenangan. Itu. Never forget all those things. Makanya berkali-kali yang mau cari jodoh, saya berkali-kali bilang, it's never about finding the one. It's about being one. Menjadi siapa yang Tuhan mau. Baru setelah itu cari. Jadi yang Tuhan mau dulu. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 22 sampai 25. Salah satu ayat yang menurut saya paling saya tertarik dan selalu akan saya pegang sampai hari ini. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Dibukain, saudara. Dan abis itu terakhir kata Petrus 3:7. Ada mau selesai, saudara. Efesus 5 ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Saudara bisa lihat ini dinamika seorang suami dan istri. Kenapa ini perlakuannya beda? Simple, karena laki-laki dan perempuan memang beda aja. Bukan siapa yang lebih tinggi sebenarnya. Tapi menarik, saudara perhatiin gak bahwa untuk mereka bisa bertahan dengan berjalan dengan baik, Kristus harus ada di dalam tengahnya. Di tengah rumah tangga itu. Mau tahu kenapa saudara? Karena ini yang saya pelajarin. Sejatinya, love is not logical, tapi theological. Sejatinya kasih itu tidak logis. Kasih itu theologis. Kenapa saudara? Gini, saya sudah lihat. Pernikahan saya belum sampai 40-50 tahun. Tapi saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari para suami dan istri, bapak dan ibu yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kondisi mereka berubah. Saudara setuju? Semakin kita menua, kondisi badan kita nggak makin baik. Yang tadinya bisa lari kencang, tiba-tiba encok. Yang maksudnya duduk kelamaan, bangunnya udah langsung sakit punggungnya. Yang udah terus nggak bisa berdiri kelamaan dan sebagainya. Dan saudara tahu nggak, as we grow older, apalagi kalau misalnya nggak diurus badannya, makannya nasi campur terus ya, misalnya gitu ya, nggak diurus badannya, kondisi dia akan semakin menurun. Dan kondisi itu akan mempengaruhi pikirannya dia, sehingga dia akan jadi pribadi yang berbeda. Dan pada semakin kita mentua, pada waktu seseorang masih muda, dia akan bisa bilang, kenapa kamu sayang sama dia? Ya karena dia begini, gini, ada kualitasnya. But the problem is, as you grow older, saya nggak mau ngejelek-jelekin, tapi biasanya kualitas-kualitas itu bisa hilang. Kenapa? Bukan salah Anda, bukan salah siapa-siapa, simply fisik kita menurun. Kita akan sangat mungkin pribadi yang dulu kita kasih sudah tidak ada lagi. Tapi disitulah tantangannya, bahwa walaupun dia jadi orang berbeda, saya akan tetap mengasihi dia. Karena bukan karena dia baik sama saya, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu baik pada kami. Dan juga pada dia. Sejatinya love, pada dasarnya love will grow. Kita sekarang mengasihi seorang ada alasannya. Mungkin karena dia pintar, dia cerdas, pintar ngitung dan sebagainya. Kenapa? Ada teman saya bilang, kenapa kamu meritin istri kamu? Ya karena dia pintar nyetir. Saya bilang, kamu cari istri, cari pembalap menurut saya sampai bilang gitu. Tapi poinnya adalah, semakin kita tua, kita akan kehilangan alasan-alasan. Orang itu di depan kita akan jadi orang sama sekali berbeda. Akhirnya kita cuma bisa bilang, I love you. Because Christ loved me. Kristus telah mencintai saya terlebih dahulu. Kenapa? Karena sampai kapanpun akan makin beda. Saya udah lihat saudara. Yang tadinya bawel, jadi diam. Yang tadinya diam, jadi bawel banget. Yang tadinya sabar, jadi gak sabaran. Makanya ada istilah bule yang bilang, you fight like old married couple. Lu berantem kayak orang udah tua yang udah lama menikah. Kenapa? Karena bukan salah mereka, kondisi fisik mereka. Sejatinya setelah itu, disitulah kasih menjadi sempurna. Karena kasih kita menjadi sempurna, kasih kita menjadi seperti kasih Kristus, justru pada waktu kita belajar mengasihi yang tidak sempurna. When you love imperfect people, you show the world the perfect love of God. Jatinya, kita tidak pernah diciptakan untuk sama para laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan untuk pakat. Mazmur 133. Ada lagu ini, saya akan tutup dengan ayat ini. Mazmur 133 bilang kayak gini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ya setiap semua orang hidup bersama dengan rukun. Kenapa? Kerukunan. Kita bilang gini, sebab dari kerukunan itulah Tuhan perintahkan berkat. Saudara tahu nggak? Kerukunan, kesepakatan menghadirkan berkat dalam kehidupanmu. Saya ulang sekali lagi, kerukunan dan kesepakatan menghadirkan berkat dalam kehidupanmu. Berkat, kerukunan itu seperti parfum yang Anda pakai. Makanya analoginya seperti minyak yang di kepala Harun. Minyak itu seperti minyak yang berbau, baunya wangi. Hingga pada waktu saudara lewat, orang tahu bahwa ini minyak urapan. Sejatinya kerukunan itu di mata Tuhan seperti itu. Pada waktu saudara hidup di dalam kerukunan. Ragam. Kau bersatu.
as a husband and wife, soon to be husband and wife, belajar sepakat, di situ Tuhan, bukan saudara yang minta berkat, Tuhan yang kirim berkat. Kita bilang, kesanalah Allah memerintah agar berkatnya bercurah. Saudara, yang bikin saya sedih, saya tahu banyak perusahaan-perusahaan makin besar. Saya nggak perlu sebut terlalu banyak perusahaan. Makin besar, tapi justru makin keropos. Kenapa? Karena ketahuan itu perusahaan milik keluarga. Keluarganya malah tarik-tarikan minta harta warisan satu sama lain. Ini bagian saya. Itu bagian saya. Justru ketidakbersatuan keluarga itu yang menghadirkan kekacauan di dalam bisnis itu. Tapi saudara bayangkan kalau misalnya keluarga-keluarga itu bersatu. Saling mengasihi satu sama lain. Menganggap yang satu lebih tinggi dari yang lain. Maka saya pastikan bisnis itu akan berjalan dengan baik. Dan setelah bisnis berjalan dengan baik, berkatnya pasti tambah besar. Dan yang lain akan ada berkatnya sendiri. Kenapa? Saudara ingat, when you are at peace with your family, Tuhan pasti kirim berkat. Bukan saudara yang minta, Tuhan yang kirim. Karena ini memberkati saudara. Terima kasih. I hope this bless you all. Saya harap ini memberkati. Mari kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kau belum. Bicaralah dalam bahasa kamu. Terima kasih atas kebenaran yang kami dengar. Bicara dalam bahasa, biarlah ini jadi sesuatu yang menguatkan bagi kami. Jadi sesuatu yang menyegarkan bagi kami, membuat kami berpikir ulang tentang banyak hal. Thank you atas kebaikan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kita berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. God bless you all. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Kami terima Tuhan, berkat dari kasih Allah Bapa melimpahi setiap kami. Cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kami semua sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Semua yang telah terima katakan, amin.